Nih, jadi zaman dulu ambil air itu cara nimbanya gini, Beb. Semua pakai kayu gini. Nah, jadi zaman dulu kan nggak ada bel kan. Ternyata dua rumah ini disiapkan untuk pengantin baru ya. Jadi pengantin baru. Saat ini kita lagi ada di Museum Satu Louis Osenek ini ya, Beb nih. Dan ini ketentuan harga tiket. Jadi buat anak, dewasa, dan juga misalnya mau pakai tour leader ada tambahan biaya 50 lei. Bisa juga rombongan. Nah, ini kita masuk ke sini. Ini adalah seperti desa ya. Desa tradisional. Ini unik banget. Dan Tante Yona tadi beli tiket di sini. Udah beli tiket nih, Beb. Beli 2. Per tiketnya untuk dewasa 10 lei per orang atau sekitar 40.000. Oke, kita lihat di sini mapnya. Nih. Beach house from Bern and then from Big Sun. Ini areanya have 34 ya. 34. Guest house nih kan. Oke, let's explore. Hai Beb, apa kabarnya? Kembali lagi bersama Tante Yona dan Uncle Robert. Hari ini Tante Yona di Romania mumpung lagi libur ya. Jadi ini di awal Mei, jadi libur nasional juga, hari buruh. Tante Yona sama Uncle Robert pergi ke museum. What is the museum name? Țara orașului. Which area? Satu Mare. Hah? Negrești. Negrex. Nah, jadi ini buat bebek semua yang mau lihat gimana cerita tentang desa tradisional di Romania, boleh datang ke museum ini dan kita akan explore. Nanti Yona mau liatin situasinya. Sophie, let's go explore. Let's go. Tante Yona super exciting banget karena Tante Yona ajak bebek semua ke salah satu museum yang ada di area Satu Mare, tepatnya ada di kota Negrești Oas. Museum ini adalah salah satu tempat terbaik untuk memahami budaya Oas secara langsung. Jadi bukan cuma lihat benda, tapi juga kita bisa merasakan suasana desa tradisional. Jadi kalau kita ada di sini berasa kita tuh lagi balik ke abad 19 gitu, Beb. Nah, lokasinya sendiri di kota kecil Negrești Oas, dan museum ini adalah museum terbuka open air yang dibuat seperti desa asli Oas. Jadi ini merupakan benar-benar pengalaman yang luar biasa dan Tante Yona mau ajak bebek biar juga sama-sama kita merasakan gimana kehidupan desa tradisional zaman dulu. Nah, selain itu museum ini juga ada di alam terbuka dekat dengan sungai dan perbukitan. Dibangun sejak tahun 1960-an. Nah, tujuannya sendiri yaitu untuk melestarikan gaya hidup tradisional masyarakat Oas. Dan kita di sini bisa melihat rumah-rumah tradisional, jadi rumah kayu asli dari abad 18 sampai 19
dipindahkan dari desa sekitar dan disusun seperti kampung kecil. Jadi kalau ada event-event tertentu itu kita seperti merasakan desa ini benar-benar desa sebenarnya gitu. Jadi ada orang-orang juga yang memang memakai baju tradisional dari asli Oas. Jadi kita benar-benar seperti kembali ke masa dulu lampau ya Beb, masa zaman-zaman abad 18-19. Dan di sini juga ada gereja kayu. Jadi gereja tua khas Maramures Oas dan dibuat dari kayu tanpa paku modern. Selain itu pusat kehidupan spiritual masyarakat zaman dulu. Nah terus Beb, zaman dulu itu juga ada teknologi tradisional uniknya seperti kincir air. Nah kincir airnya ini difungsikan zaman dulu untuk menggiling gandum. Dan selain itu juga nanti kita bisa lihat di video Tanti Ona hari ini, yaitu sistem alami untuk mencuci kain dengan arus air. Mungkin Bebek sebelumnya pernah lihat gimana video viral tentang orang Romania mencuci pakaian zaman dulu itu dari kayu menggunakan sistem air, itu namanya Valtoare. Nah kemudian juga nanti kita bisa lihat gimana alat-alat pertanian tradisional. Selain itu di area sini juga kita bisa lihat di dalam rumahnya itu pakaian adat Oas yang warna-warni, kemudian keramik tradisional, perabot dan alat rumah tangga lama, semuanya ditata seperti masih bisa digunakan. Nah di sini jadi dari kegiatan yang ada di desa ini juga biasanya mereka juga bikin suasananya semakin berasa hidup. Itu ada festival budaya, kemudian juga ada musik dan tarian tradisional, kemudian juga ada workshop kerajinan. Nah, kenapa di sini museum ini sangat spesial? Karena kita seperti kembali masuk ke masa lalu dan kita juga bisa melihat budaya yang masih hidup sampai sekarang. Selain itu museum ini sangat menarik karena adanya kombinasi alam antara alam, sejarah, dan tradisi. Jadi Bebek bisa datang ke sini dan menikmati suasana alam dan yang pasti instagramable banget, dan kita juga berasa sambil liburan juga sambil belajar akan tradisi. So enjoy the video, kembali ke abad 19. Apa namanya? Make photo dong here for thumbnails. Make what? Apa? Ini for what? Oh ini for make rice ya? Oh ya flavor dek gini. Nah kalau di Indonesia ini rice. Nih tuh jadi di sistemnya gini nih.
Nih Beb, ini adalah alat tenun ya. Ini alat tenunnya kayak gini nih. Tuh. Tuh, jadi ini kain-kain ini mereka tuh dulu bikinnya secara tenun juga tuh kayak di Indonesia ya. Tradisional Romania. Terus ini keramik-keramik yang buat minum ya, for water ya. Nah itu dia pakainya kayak gitu. Dan ada di desain dilukis gitu. Tuh. Terus sepatu, bajunya. Terus di sini kebanyakan kalau di desa-desa itu pakai kayak buat penutup apa namanya kepala gitu begitu. Ya lanjut ya. Nah ini Tante Yona lagi coba alat pompa zaman dulu, jadi seperti ini nih Beb. Nah ini mungkin untuk mengairi kebun-kebun mereka ya di area desa. What is this? What is this? The name this house. What is the name? Casa Lohan. Casa Lohan. Nah ini rumah biru ini namanya Casa Lohan House. Casa itu artinya rumah. Tuh. Dimension for wood, textile, Oh specification. ceramic. Ah oke oke. This is for kids. Iya for kids. Nih lihat nih. Nih jadi ayunan untuk anak nih zaman dulu nih. Untuk nidurin anak nih. Tuh. Tuh Beb nih. Kayak gitu. Oh it's mean like oh ya house, but ini bedroomnya ya. Oh bedroom also here, dining room also here for ya. Tuh. Jadi tempat makan sama kayak tempat tidur jadi satu bed tuh. Nih Petromax zaman dulu nih. Ini apa nih for what pi? Nih kentongan or what? Tok begini. Kentongan nih kalau di Indonesia. Same function. Have a lot of all out. Oh. Tuh. Ini kursi nih buat makan anak tuh. Ini timbangan tuh. Timbangan ya zaman dulu. Kira-kira ada apa tuh suara air? Di situ ada apa ya? Mana? Mana Bi?
itu yang close with the trees. Trees ini. Oh, for washing clothes ya? Nah, ini buat cuci baju nih, Beb, nih. Tuh. Jadi airnya dari sungai gini, terus dibuat di sini. And then there, oh iya, ini alami tuh, dia muter sendiri tuh, lihat tuh di tengah-tengah itu, Beb. Jadi kayak gini lah tuh. Nah itu turbinnya tuh Beb, turbinnya cuman nggak muter aja, sebelumnya muter, harusnya muter nih airnya ya untuk turbin air. Posisinya lagi. Whirlpool nih, Whirlpool. Whirlpool. Washing machine. Ya. Washing machine. Oh, early Millhouse, early 20th century. Jadi abad 20 nih. Nih, jadi nyuci bajunya pakai kayak kincir gitu loh, Beb, nih. Konten Milan. Tuh. Keren ya. Kita lihat ya. Nah, ini rumahnya nih. Ini rumahnya. Tuh. Oh, heaternya nih, heater ya, heater, terus tuh. Ini tenun. Ini for what sih, Pi? Ini for what ya? What keep watch or something. This? It's Oh, untuk kids bed ya? Ini buat tempat tidur baby. Nah, ini nih. Oh. Drop and then water make the turbine and then make new flower. Oh, jadi ini untuk ini buat tepung nih, mesin tepung. Ini mesin tepung nih, Beb. Jadi mesin tepungnya ini digerakkan oleh si turbin air tadi. Nih, jadi di sini nih kayak gini alatnya, alat untuk bikin mengolah tepung gandum, mengolah gandum ya. Gandum untuk menghasilkan tepung. Nah, ini lihat nih. Langsung dia meluncurlah ke situ. Nih. Jadi alat penggeraknya ini pakai mesin dari si ini tadi ya. Si turbin air tadi tuh di situ connect semua tuh. Connect Mills tuh. Itu. Nah, ini persiapan kayu bakar nih untuk si pemanas. Ya ampun, detail banget ya. Tuh. Wow, tuh. Detail. Wow. Lanjut nih dari rumah ini. Kita lanjut lagi, lihat nih sebelah ini apa. Nah, jadi nih lihat nih, ini turbin air penggeraknya ya. Tuh, nyambung ke sini. Oh, ini apa lagi nih di bawah tuh?
Tuh. Itu mesinnya, Pi. Itu mesin penggeraknya. Wow, ini mesin apa lagi? I don't know what kind of used for what. Not all. Oh, itu for wheat di truk gitu loh. Wheatnya put there nih. Not ya? Jadi yang Bebek lihat ya, ini kan rumah-rumah ini ambil dari berbagai area desa ya. Rumah-rumah ini benar-benar istilahnya otentik, dibuat bentuknya seperti aslinya untuk di museum ini dari berbagai desa Romania nih. Tapi udah tua semua, ini umurnya udah ratusan tahun tuh, Beb. Dan terawat loh, hebat ya, terawat semua tuh, lihat nih, terawat tuh. Nih Beb tuh. This is for carpet, make carpet. Oh, ini alat tenun lagi nih buat bikin karpet, kata Angker Robert. Tuh, Beb. They tuk, and then tuk. Nah ini jadi kalau Tante Yona ingat kembali seperti di Indonesia juga ya Beb. Ini jadi kalau di Indonesia kalau mau membuat kain tenun seperti ini juga kan, alat zaman-zaman dulu yang masih tradisional. Kayaknya sampai detik ini juga masih dipakai deh cara ini yang di Indonesia, terutama di daerah-daerah gitu nih Beb. Nah ini jadi dari zaman dulu nih mereka udah menerapkan sistem seperti itu Beb. Unik banget ya, dan masih dipertahankan sampai sekarang. Bahkan di Indonesia pun kita ini masih for cut bisa wood. melihat alat seperti ini. Oh. Those again. I have. Nah ini makanan ternak nih. Nih tuh makanan ternak, rumput kering. Tuh Beb. Tuh. Tuh, jadi selalu di tiap desa itu punya rumput kering ya. Karena untuk makanan ternak pada saat winter Beb. Karena winter itu kan ternak nggak bisa cari makan di padang rumput ya. Jadi dia harus punya stok nih kayak gini di kandang.
clean ya. Big cherry tree. Big cherry trees. Mungkin Bebek bertanya-tanya ya, kenapa rumah di sini berwarna biru? Jadi warna birunya itu bukan kebetulan ya Beb, tetapi ada makna tersendiri, yaitu satu sebagai simbol tradisi, karena biru itu sering dianggap warna perlindungan dalam budaya lokal dan dipercaya juga bisa menolak hal buruk. Dan ini juga banyak dipakai di daerah lain di bagian utara Romania. Nah, untuk catnya sendiri dibuat dari bahan sederhana, yaitu kapur, lime dicampur dengan pigmen alami. Nah, warna biru cukup tahan terhadap cuaca, makanya banyak rumah lama tetap berwarna biru sampai sekarang. Nah, fungsi praktisnya sendiri, warna terang itu membantu memantulkan panas, rumah terlihat bersih dan mencolok di tengah alam. Nah, ciri khas dari rumah biru Oas adalah dinding kayu atau plester dicat biru terang, sedangkan ukiran kayu di pintu biasanya ada di pintu dan jendela. Nah, untuk atapnya sendiri, atap tinggi biasanya dari kayu atau genteng. Tetapi kalau kita lihat ini kebanyakan kalau zaman dulu masih dari kayu ya Beb. Nah, halaman juga luas dengan pagar sederhana. Nah, kita juga bisa melihat semua hal ini ada di area museum sini. Benar-benar kita banyak belajar budaya-budaya Romania Beb, karena mereka masih terawat banget ya. Terutama di sekitaran Negresti Oas ini ada beberapa rumah masih dihuni. Ini benar-benar luar biasa banget ya Beb, karena di sini menggabungkan antara tradisi dan juga kepercayaan, serta fungsinya ini sangat praktis. Dan kita juga bisa tahu tentang simbol secara visual dari budaya Oas. Buat penyimpanan mungkin, oh ini mungkin penyimpanan hasil ini kali ya, hasil kebun kali ya, buat nyimpan hasil kebun ini mungkin. Oh, I think this is when they harvest, they put here nih, I think nih, always have like this big like this nih, I think like that when harvest they put this, all keep this tuh. And everyone, I think all the women here also can make like this ya, tenun gini loh. Oh nih lihat gosokannya zaman dulu nih kayak kita di Indonesia tuh. Oh ya, ini juga ini buat heaternya zaman dulu, pemanasnya zaman dulu untuk di sini nih biar menghangatkan rumah di sini tuh Beb tuh. Ya kan? Ini telunan masaknya tuh.
semua serba kayu, sendok-sendok apa tuh lihat tuh. Nih. Ya ampun nih alat. Oh ini bikin kue nih, buat bikin kue zaman dulu ini dari kayu juga. Oh ini kata Uncle Robert nih. Nggak tahu ini bikin apa nih, buat apa nih? Itu kayak alat potong ya. Terus lihat nih. Hal berikutnya bisa kita lihat ya, kenapa pintu di sini ukurannya itu lebih pendek dari pintu modern. Nah, ini juga bukan suatu kebetulan, tetapi mereka punya alasan praktis dan juga budaya. Karena dengan pintu seperti itu menahan panas dan juga fungsi utamanya rumah dulu itu kan tidak punya sistem pemanas modern. Sehingga kalau pintu kecil lebih sedikit udara dinginnya masuk, Beb. Kemudian panas dari tungku itu jadi bisa tetap bertahan di dalam. Nah, selain itu sangat penting saat musim dingin di Romania itu kan sangat dingin ya. Jadi dengan memiliki pintu yang seperti itu, tidak seperti ukuran zaman modern ini sangat memberikan solusi walaupun tampaknya sederhana, tetapi efisiensi dari sisi energi sejak zaman dulu. Nah, kemudian struktur bangunannya itu biasanya dari kayu dan ini ukurannya relatif kecil. Pintunya ini juga dengan pintu ukuran pendek itu juga lebih kuat secara struktur dan juga lebih mudah dibuat dengan alat tradisional. Seperti itu. Selain dua hal yang Tante Yona sebutkan tadi, ternyata juga ada makna budayanya. Itu sebagai rasa hormat. Jadi orang yang masuk itu ya secara simbolik itu kan mereka berarti harus menunduk gitu kan. Nah itu seperti tanda hormat kepada tuan rumah. Jadi itu benar-benar tradisi yang bisa juga kita lihat dari sejak zaman dulu. Nah untuk hal lain juga sebagai perlindungan dari angin. Karena wilayah Taraoaisuli ini bisa berangin terutama di musim dingin. Jadi di musim dingin cukup berangin sehingga pintu kecil itu bisa mengurangi hembusan angin masuk sehingga juga membuat rumah itu jadi lebih nyaman, Beb. Alasan berikutnya ya, Beb, karena tinggi badan zaman dulu itu lumayan berbeda, Beb. Lebih pendek dibandingkan yang zaman sekarang. Sehingga pintu kecil yang saat itu di zaman dulu itu masih dianggap sebagai pintu yang ukurannya normal. Jadi, Beb, pintu pendek itu adalah dianggap lebih praktis karena hangat dan kuat. Selain itu juga mempertimbangkan dari sisi kondisi alam dan juga nilai budaya. Luar biasa ya, Beb. Solusinya ini sangat cerdas walaupun sejak ada di abad lampau yaitu abad 19. Luar biasa banget. Jadi kita bisa belajar di sini bahwa sejak zaman dulu itu mereka itu sudah memperhitungkan berbagai hal dengan detail banget. Jadi gimana kehidupan zaman dulu pun mereka sudah memperhitungkan dari berbagai aspek. Wow, luar biasa banget. Ini luas banget lahannya. Tuh lihat tuh itu banyak kursi-kursi. Jadi kalau ada acara mereka nonton duduk di situ tuh, Beb. Pottery Workshop School. Nah, jadi di sini untuk sekolah untuk istilahnya kayak buat kerajinan gitu, Beb. Nih, lihat nih. Tuh, jadi bikin keramik-keramik. Tuh ada sekolahnya, mereka belajar di sini zaman dulu.
Tuh. Tuh jadi kayak gini. Nah ini alatnya. Beb. Nah heater kayak gini sampai detik ini masih ada Beb. Yang dari keramik ini nih. Sampai detik ini masih ada. Oh ya ini alatnya nih, puter. Titirit. Oke. Pi, dadah. Water extra, take water. Oh my god nih, cara ngambil airnya gini nih. Sumur zaman dulu lihat tuh. Basket and then Oh my god nih, sumur. Waternya mana? out inside, but this is not. Nih jadi zaman dulu ambil air itu cara nimbanya gini Beb. Semua pakai kayu gini. Tuh lihat nih. Gini Beb tuh. Sumurnya begitu Beb tuh. Nih. Ini ternyata Beb setelah kita baca ini. Hah? Beb, jadi ralat Beb setelah kita baca informasi di situ. Ternyata ini untuk tempat penyimpanan jagung. Nih ini tempat penyimpanan jagung. Kemudian ini untuk pakan ternak. Dan ini adalah kandang babi. Tuh lihat tuh. Kandang babinya kayak gini. Zaman dulu tuh. And this? Over there can adjust the highest. Huh? Can the top can adjust the higher and drop, depend the quantity. And this, what is this? This is the for animal. Oh, for animal. Uh, Kandang, ini kandang sapi misalnya kayak gitu. Nah kalau ini babi di sini. Ini kandang-kandang binatang lah intinya kayak gitu, taruh di sini. Terus ini tempat makanannya. Nah jadi kalau misalnya ini udah penuh nih Beb. Misalnya makanannya udah penuh ya. Ini bisa kayak di adjust kayak ditekan gitu. Jadi nih tuh ada alatnya gitu tuh untuk gampang ngambil makanannya supaya nggak jatuh longsor gitu kan. Nih udah ditahan gitu. Tuh. Kita lihat ya dari untuk rumah ini dalamnya kayak apa Beb tuh. Tuh jadi kayak gini. Tuh. Dalamnya hampir sama semua sih. Ya, pemanas tuh, ini pemanas, tempat tidur tuh. Kayak gitu, terus alat pemintal. Sekarang lanjut kita mau lihat yang gereja ini ya. Chapel maybe ya, small. Not church ya. Chapel. Gereja kecil. Kita ke sana.
Nih, ini tadi Tante Yona sempat tanya ke Robert ya, ini kenapa kok pintunya selalu pendek-pendek gini. Uncle Robert bilang ini kemungkinan karena zaman dulu kan istilahnya masih pakai pemanas tradisional ya. Jadi kemungkinan supaya kalau terlalu lebar itu atau terlalu tinggi bikin dingin gitu loh, Beb. Semakin banyak ini, what is this? How to make ceremony ya? Can you show? Oh ini kayak bikin drum gitu, Beb. Ini kayak drum gitu. Kalau seremoni Easter. Oh, because zaman dulu nggak ada bell-bell gitu, Beb. Nih, lihat tuh. Nah, jadi zaman dulu kan nggak ada bell kan. Jadi kayak gini. Nih, jadi ini bell zaman dulu, Beb. Nah ini Beb, ternyata Tante Yona sebelum balik, Tante Yona lihat ini ada 2 rumah ini apa. Ternyata 2 rumah ini disiapkan untuk pengantin baru ya. Jadi pengantin baru kalau belum punya rumah, mereka biasanya tinggal di rumah ini dulu nih. Jadi rumahnya kecil gini ya Beb, kecil. Kita lihat di dalamnya ada apa. Jadi ini rumah untuk pengantin. Jadi pengantin baru nih rumahnya tinggal gini Beb nih. Jadi ada tempat tidur. Jadi kayak gini tuh. Lihat tuh. Ini Beb kayak gini. Jadi ini rumah pengantin. Jadi ini rumah pengantin baru Beb. Tuh. Itu juga nih, lihat kita ini apanya nih. Kita lihat ke sini. Dan rata-rata di sini desanya sini ya rumahnya warna biru ya. Unik ya. Warna biru Beb tuh. Blue house. Tuh lihat nih. Nah ini apa nih? Tuh. Oh ini alat pertukangan nih, berkebun. Tuh. Tuh alat pertukangan. Tuh ada cangkul dan lain-lain. Ini storage-nya. Oke Beb, sampai di sini dulu keseruan konten hari ini, dimana Tante Yona udah ajak Beb kita puterin desa tradisional Romania di abad 19. Jadi Beb bisa lihat gimana kehidupan zaman dulu penduduk desa di Romania ini, gimana kehidupannya, cara dia bertahan hidup. So kalau penasaran gimana keseruan berikutnya di YouTube channel Tante Yona, yang belum subscribe buruan di subscribe, di like, di komen, dan di share. Sampai ketemu di video berikutnya. Love you all, dadah.